Saudaraku sekalian yang kekasih, mempercayai Allah itu sebenarnya tidak mudah. Tetapi Tuhan melatih kita untuk percaya. Melatih kita untuk percaya. Kita yang mau dilatih olehnya. Kita yang sungguh-sungguh menghormati Allah. Dan tidak menaruh curiga terhadap Dia. Allah tidak kelihatan, tetapi bukan berarti Allah tidak ada. Dunia kita hari ini, dunia yang sudah menjadi ateis, nihilistis. Ateis artinya tidak percaya adanya Tuhan. Nihilistis artinya orang yang tidak percaya adanya kekuatan, kekuasaan yang maha tinggi. Nihil, tidak ada. Dunia kita hari ini yang skeptis terhadap perkara-perkara rohani, juga terhadap Allah sendiri. Segala sesuatu mau dibuktikan, diverifikasi ala sains. Kalau tidak dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dianggap nonsens. Dan ini membuat manusia menjadi ateis, nihilistis, skeptis terhadap Allah. Dan hidupnya kemudian menjadi fasik. Fasik artinya tidak takut Tuhan dan tidak peduli hukumnya, tidak peduli Allah. Tetapi kita belajar percaya kepada Allah. Kita belajar percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang maha hadir, dan menaruh perlindungan kita kepadanya. Saudara, dalam mempercayai Allah kita akan melewati masa-masa di mana Allah seakan-akan tidak ada. Seakan-akan Allah tidak ada. Ia seperti berada di tempat yang jauh, tersembunyi, tak terjangkau. Di situ kita belajar mempercayai Dia, saudaraku. Lalu kita juga melewati saat-saat di mana kita memiliki persoalan, pergumulan, tapi Tuhan sepertinya seakan-akan seolah-olah tidak peduli. Menghadapi masalah ekonomi berlarut-larut, masalah keuangan berlarut-larut, menghadapi problem bisnis berlarut-larut, makin merosot, rasanya mau hancur total. Tetapi kita harus tetap percaya. Menghadapi penyakit berat yang mengancam nyawa kita atau mengancam nyawa orang yang kita kasihi. Dan seakan-akan Allah tidak capable untuk mengendalikan keadaan. Allah seperti tidak sanggup mengendalikan situasi. Seakan-akan situasi menjadi liar, tak terkendali oleh siapapun, bahkan Allah sendiri. Namun kita tetap percaya. Di tengah-tengah badai, kelam kabut yang kita hadapi, seakan-akan Tuhan tidak ada, kita menaruh percaya kepadanya. Kalimat yang saya tulis dalam satu lagu saya, kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu. Kita percaya Allah yang hidup, Allah yang tidak akan membiarkan kita jatuh hancur. Dan kalau kita jatuh di tangan Allah, kita tidak akan hancur. Kita pasti tertolong. Kita harus menghormati Allah dengan tidak mengatur Dia. Kalau situasi hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita ingini, tidak sesuai dengan apa yang kita ingini, jangan kemudian kita marah dan seakan-akan Tuhan tidak peduli atau Tuhan tidak ada. Saudaraku,
pikiran kita, otak kita itu hanya segenggam tangan kita ini. Terbatas. Allah maha bijaksana, maha cerdas. Yang kebijaksanaan dan kecerdasannya tidak terbatas. Jadi kita percaya kepada Allah yang maha bijaksana dan maha cerdas. Kita tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi, mengapa Tuhan membiarkan ini berlarut-larut dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, tapi kita bisa percaya. Kita tidak mengerti, tapi kita bisa berserah. Disitulah letak keelokan iman kita, keunggulan iman kita. Dalam keadaan yang tidak kita mengerti, dalam keadaan yang kita tidak tahu, kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan menyertai kita. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita belajar percaya, saudaraku. Melatih percaya kita, dan Tuhan sebenarnya mengajar kita untuk melatih kita percaya. Allah layak dipercayai seperti itu. Kalau kita cepat-cepat mendapat pertolongan, apa yang kita ingini cepat-cepat dituruti, keadaan sesuai dengan skenario kita bisa meremehkan Tuhan. Dan yang paling mengerikan, paling konyol, saudaraku, seakan-akan Allah bisa diatur. Sehingga kita tidak menghormati Allah secara patut. Saudaraku sekalian, banyak misteri dalam kehidupan ini yang kita tidak perlu tahu atau belum waktunya tahu. Tapi kita bisa percaya. Allah di luar waktu. Allah tahu segala sesuatu. Apa yang sudah terjadi, apa yang sedang dan akan terjadi. Semua di dalam pengetahuan Allah yang sempurna. Kita tidak boleh, tidak perlu meragukan sama sekali Allah yang maha tahu ini. Kita bisa berserah. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, ku tak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kuserahkan nyawaku dalam tanganmu. Ini keindahan iman, keelokan iman kita. Saat ini saudara, di antara saudara pasti ada yang dalam keadaan seperti ini. Ya, usaha makin merosot, pekerjaan tidak menentu, masalah-masalah menekan hidup saudara, menindih saudara, penyakit mengancam nyawa saudara atau nyawa orang yang kita kasih. Gelap, kelabu, kelam, tidak jelas, kacau. Tapi kita harus mempercayai Allah. Allah layak dipercayai dalam keadaan kita yang ada di kelam kabut ini. Layak dipercayai, saudaraku. Kalau keadaan serba enak, serba gampang, semua smooth, running well, lancar, mudah mempercayai Allah. Tidak perlu pakai iman. Tetapi kalau dalam keadaan-keadaan yang sulit, yang sukar, berlarut-larut susah, sakit, dan lain sebagainya, kita mempercayai Allah yang tidak kelihatan, tidak mudah. Tetapi itulah keelokan iman kita. Aku percaya walau. Ini namanya iman yang tak bersyarat. Iman yang tak bersyarat. Unconditional faith. Unconditional belief. Iman, kepercayaan yang tak bersyarat. Aku percaya walau. Bukan aku percaya kalau. Kita akan melihat kemuliaan Allah seperti pujian yang tadi kita nyanyikan. Ku kan melihat kemuliaan-Mu Elohim Yahweh pembelaku. Nyata terbukti kesetiaan-Mu, Kau selalu menyertaiku. Kita akan melihat kemuliaan Allah kalau kita meyakininya. Saudara, kita akhiri doa pagi dengan pujian ku percaya padamu Bapa, hanya Engkau yang ku percaya.
Ku percaya padamu, Bapa. Hanya Engkau yang ku percaya, Allah yang hidup maha hadir, Yahweh maha kuasa. Hanya Engkau yang ku andalkan, satu-satunya pengharapan. Ku menaruh tempat perlindungan hanya padamu. Ku percaya padamu, Bapa. Hanya Engkau yang ku percaya, Allah yang hidup maha hadir, Yahweh maha kuasa. Hanya Engkau yang ku andalkan, satu-satunya pengharapan. Ku menaruh tempat perlindungan hanya padamu, Bapa di surga. Ku tak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ku serahkan nyawaku dalam tangan-Mu, Bapa. Setiamu tak berkesudahan selamanya. Nyamanlah jiwaku, sebab Kau besertaku. Aku percaya, aku percaya, percaya saja. Aku percaya, percaya saja. Terima kasih untuk doa pagi ini waktu Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk perjumpaan kita yang istimewa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, jangan lupa nanti sore jam 4 The Warrior Project, acara khusus untuk pemuda Easter Celebration. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, bawa orang-orang muda, bawa anak-anakmu untuk hadir, untuk menerima lawatan Tuhan yang luar biasa. Sore ini jam 4 waktu Indonesia Barat, on-site di Mall Arta Gading lantai 5. Saudara, ya, juga bisa ikut Truth ID bagi yang ada di luar kota atau di luar negeri. Sampai jumpa, Tuhan memberkati nanti sore jam 4 waktu Indonesia Barat.